sukses yang definisi saya adalah ketika kamu bisa hidup, kamu bisa bekerja, dan kamu bisa kasih impact. Jadi bukan cuma sekedar hidup, bukan cuma sekedar kerja, tapi kehidupan kamu tuh bermanfaat dan kebermanfaatan hidupmu memberikan manfaat untuk orang lain. Wow, Gitu. keren Nah, banget. Jadi makanya saya tadi selalu bilang video ini boleh di-share kemana-mana karena ilmunya jangan cuma di-keep sendiri. Jadi sukses pemahaman hal-hal baru yang dipelajari hari ini kasih tahu ke orang lain. Kak Kiki, tadi habis dari daerah mana? Kuningan tadi ya, Kak? Dari Kuningan. Iya. Naik apa tadi ke sini? Nyetir mobil sendiri ke sini. Bawa mobil sendiri ke sini. Macet nggak? Sangat Lancar. Sangat padat, terus tiba-tiba lancar, tapi lancar dikit terus padat lagi. Padat lagi ya. Susah jalannya. Emang kegiatannya sehari-hari di daerah sana ya, Kak? Sekitaran Jakarta Barat dan Selatan sih. Jakarta Barat dan Selatan. Kalau boleh tahu tinggalnya daerah mana, Kak? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya. Oh, oke. Tapi kalau kemarin baru banget datang dari Garut. Jadi baru sampai Jakarta. Oh. Tadi malam. Garut ya? Garut tuh terkenal apa ya? Domba ya? Domba, Garut. Dodol, iya. Berarti kesini bawa domba nggak nih? Bawa dodol sih. Sekarang lagi sering ke Garut, Kak? Sekarang lagi sering ke Garut. Karena baru buka bisnis di sana. Oh gitu. Wah, menarik banget ya. Dan saya dengar Kak Kiki ini memang bekerja atau terlibat dalam dunia atau sering berhubungan dengan teman-teman disabilitas juga ya. Betul. Dan ini yang di Garut juga ada hubungannya dengan mereka juga ya? Iya, betul. Masih inline ya? Masih inline. Berarti ini konsisten ini. Oke, jadi di podcast kita kali ini kita ucapkan terima kasih Kak Kiki mau datang, cerita-cerita tentang kehidupan Kakak, tentang selama ini perjuangannya seperti apa, sampai Kakak ada dalam titik sekarang. Tentu nggak mudah ya, banyak hal yang sudah dilewati. Nah, teman-teman yang sedang menonton juga pasti mungkin mereka sedang mengalami tantangan hidup masing-masing. Supaya mereka juga bisa belajar dari perjalanan hidup Kak Kiki, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dan berkaca kembali terhadap perjuangan yang sudah kakak alami selama ini. Selamat datang di Kontras. Oke, Kak Kiki, nama lengkap Muhammad Reski Ahyana. Betul. Panggilannya Reski atau Kiki, Yep, betul ya? Betul. Nah, jarang ada yang bisa nyebut nama saya benar. Oh gitu ya? Biasanya salahnya Ahyana, betul. Ahyana ya, benar ya? Oke, alright. Jadi ini kebetulan aku nyebutnya benar, harusnya dapat hadiah nanti ya, Kak. Ya. Nanti kita atur di belakang. Kak Kiki lahir di Kota Padang. Yes. Sumatera Barat. Artinya suka banget sama makanan Padang dong harusnya. Pedas, daging ayam, daging kambing, gulai semuanya bisa diajak. Hajar semua. Kalau dari makanan Padang paling favoritnya apa, Kak? Paling favorit rendang, pasti dong. Harus. Terus sama gulai tunjang. Gulai tunjang. Kikil ya. Itu paling nikmat lah itu. Paling nikmat, terbaik. Jadi kalau pergi ke rumah makan Padang, wajib coba tunjang. Wajib coba tunjangnya. Kalau banyak yang bilang kalau rumah makan Padang di luar kota Padang, rasanya sama yang asli itu beda gitu. Beda dong, lebih bener ya? Di Padang. Bener ya, Kak? Tapi kita nggak selalu bisa makan di Padang kan. Jadi ya udah enak banget kok kalau di luar Padang juga. Oke lah ya. Oke lah ya. Yang penting bisa mengembalikan rasa rindu. Ya benar. Daripada nggak ada ya, Kak. Betul. Nah, pada waktu di Padang itu berapa lama, Kak, tinggal di Padang? Sampai usia berapa? Sampai tamat SMA. Jadi tamat 2014. Ya, berarti 17 tahun lah di Padang. 17 tahun di Padang. Ya. Sekarang usianya berapa, mohon maaf, Kak? Sekarang 29. 29, masih muda sekali. Masih muda. Waduh, ini eksekutif muda ya. Oke, 29 tahun ya. Lahir di bulan apa, Kak? Desember. Jadi sebenarnya sekarang masih 28. 28. Minggu depan 29. Kita samaan loh. Desembernya tanggal berapa? Iya benar loh. Tanggal 2. Tanggal 2, aku tanggal 16. Enggak apa-apa, yang penting kita Desember. Wes, mantap. Sagitarius bukan? Sagitarius ya. Weh, sama kita. Sesama Sagitarius saling mendukung. Harus. Terus aku mau tanya, Kak, katanya kalau di Padang ya, atau kalau orang Padang ya, kalau ngicipin Padang yang ada di luar Padang,
itu punya restoran favorit biasanya, ya kan? Nah, pertanyaannya, kalau Kak Kiki sendiri, yang paling enak atau paling mirip sama masakan yang ada di Padang itu Padang mana sih? Ini bocoran nih buat teman-teman yang mau nyobain nih. Nggak bisa milih karena makan Padang paling enak makanan buatan istri saya sih. Oh gitu. Berarti harusnya buka restoran. Harusnya bukan restoran. Sudah menikah berapa tahun, Kak? 3 tahun. 3 Sudah 3 tahun. tahun. Sudah dikaruniai putra atau putri? Masih on proses ya. On Jadi proses. semoga bisa segera punya. Oh, kita doakan sama-sama. Masih bulan madu setiap hari. Asik. Iya, iya, iya. Apalagi baru 3 tahun ini masih hangat-hangatnya juga sih. Masih hangat-hangat. Masih perlu kenal istri kayak gimana dan istri juga kenal saya kayak gimana. Iya, betul, betul, betul. Sekarang istri bekerja atau ibu rumah tangga? Bareng sama saya bangun bisnis bareng-bareng. Jadi kita bareng-bareng jadi impact entrepreneur. Waduh, ini merasa terkekang atau enggak nih? Malah dapat support kan. Jadi Oke. bikin kerjaan A ya dikerjain bareng-bareng, B kerjain bareng-bareng, terus kayak ya jadi bisa ada teman diskusi. Ada ini nggak sih, Kak? Ada tantangan tersendiri nggak sih bekerja bersama istri itu? Ada mungkin perbedaan pendapat atau apa? Atau hal-hal yang sebenarnya ada nggak enaknya nggak sih kerja bareng sama istri itu? Sebagai couple planner ya saya ngerasa bareng sama istri so far so good ya. Jadi kalaupun ada masalah wajar, tapi maksudnya ketika kita ada masalah di usaha, bisnis, kita nggak bisa dong marah-marah ke karyawan gitu ya, atau kita pengen marah, sedih, kesel, mau nangis pun nggak bisa langsung ke karyawan. Dengan punya pasangan, ya semua apa yang ada di hati bisa langsung dikasih tahu. Gitu. Jadi bisa berbagi ya. Ya, jadi lebih banyaknya sih positifnya ya. Hal-hal bahagia pasti bahagia, tapi kan kalau bilang negatif, hal-hal negatif itu kita nggak perlu dilihat orang lain, cukup pasangan aja yang lihat dirinya. Asik, gitu. Bener banget. Jadi bisa ada support system yang kemana-mana bareng ya. Ya. Malah kemana-mana Jadi bareng. kalau bicara tentang keuntungan usaha, ya istri dan saya sama-sama tahu untungnya berapa. Oh kalau lagi rugi, ya udah kita sama-sama tahu juga ruginya di mana dan kita bisa cari solusi bareng-bareng. Kalau kakak ngalamin nggak uang istri, uang suami, uang istri gitu? Kami pembagian keuangannya sebenarnya cukup ini ya, fair cukup ya. Fair. Dan kita ada plot mana yang uang saya, mana uang istri, terus ada yang uang bersama. Jadi kalau mau makan ya pakai uang bersama, ada kebutuhan lain uang bersama. Tapi kalau saya mau belanja ya saya punya uang saya sendiri, istri juga punya uangnya sendiri. Gitu. Jadi kalau saya mau belanja apa ya istri ya udah tahu uang saya, istri mau belanja apa ya udah tahu uang dia. Gitu. Iya. Ini patut dicontoh ya buat teman-teman ya. Masing-masing keluarga punya cara keuangan masing-masing. Ya kalau punya akan menjadi couple planner mungkin pembagian keuangan juga harus dibicarakan secara jelas ya. Jangan sampai nanti jadi masalah. Betul. Masalah komunikasi juga selama ini apakah ada kendala nggak, Kak? Atau ada kisi-kisi nggak cara-cara menyelesaikan masalah komunikasi sebagai couple planner? Sebenarnya kalau dari saya sih perlu jadi pendengar yang baik ya, karena orang kalau lagi marah, lagi kesel, lagi sedih, lagi benci sama sesuatu, seringkali itu sebenarnya nggak butuh solusi. Yang dibutuhin itu dengerin. Tempat didengar ya. Jadi butuh didengarkan keluh kesahnya gitu. Jadi kalau dari saya sih ngeliat kalau istri lagi ada beban nih, udah sini saya dengerin. Tapi kalau saya juga lagi ada beban, istri siap juga untuk dengerin kayak gitu. Jadi maksudnya hal-hal negatifnya nggak sampai ke orang lain, cukup udah kita berdua kita selesain beres. Iya, kita mengolah secara internal masing-masing di dalam secara couple ya sebenarnya ya. Oke, menarik sekali. Apa sih yang membuat kakak tuh tertarik banget di dunia disabilitas? Karena saya disabilitas. Oh gitu. Iya. Nggak kelihatan. Tapi tapi memang kita perlu menyadari banyak kondisi disabilitas itu memang nggak kelihatan. I see. Jadi kalau saya kasih tahu saya disabilitas, banyak yang kaget. Saya juga kaget sebenarnya barusan ya. Di mana disabilitasnya? Apa disabilitasnya? Kalau saya sebenarnya juga baru berdamai ya, baru ngasih tahu ke publik dengan cukup nyaman tentang kondisi disabilitas saya itu sebenarnya baru 3 tahunan terakhir gitu. Jadi waktu menikah juga mungkin ya, karena menikah sudah 3 tahun 3 tahun. Tapi kalau sama istri itu sejak sebelum nikah sudah kasih tahu. Oke. Nah,
salah satu yang bikin saya juga akhirnya berani untuk go public terus menyampaikan bahwa saya punya disabilitas. Nah itu karena memang dapat support, salah satunya dari keluarga, dari istri gitu Pasangan ya. ya. Nah jadi ternyata nggak apa-apa ya jadi disabilitas gitu loh, karena ya emang kenapa kalau jadi disabilitas gitu. Jadi hal-hal kayak gini tuh banyak dirasakan oleh penyandang disabilitas yang tidak terlihat lainnya. Contoh disabilitas tidak terlihat, kalau saya disabilitasnya ada disabilitas mental. Jadi memang harus ke profesional, ke psikiater, psikolog gitu ya. Nah, dapat konsumsi obat-obatan, dapat konseling gitu. Yang kalau orang-orang pikir ya ODGJ gitu ya, bener juga. Kondisi saya adalah orang dengan gangguan jiwa, tapi sekarang sudah lebih terkontrol gitu. Nah, tapi kan ada juga kondisi disabilitas lain yang tidak terlihat, misalnya autisme, ADHD, disabilitas intelektual. Ya kita ngeliat, wah dia cantik, dia ganteng, dia pintar komunikasinya. Tapi kalau pada beberapa aspek tertentu dalam hidupnya, ternyata susah ya dia, ternyata dia mengalami hambatan ya gitu. Saya juga baru bisa komunikasi yang bisa tektokan ngobrol gini dan cukup bisa kontak mata lama itu juga baru-baru beberapa tahun terakhir sih. I see. Itu prosesnya juga nggak gampang ya Kak. Jadi melalui perjuangan, apalagi kalau mental health itu kan satu tidak terlihat, kedua banyak judgement dari pihak-pihak luar. Yang seharusnya mendapatkan support malah mendapatkan seperti hukuman sebenarnya jadinya ya. Bahkan tuh terkadang kita tuh ngerasa, saya ketemu ini di X, bilang bahwa orang-orang ke psikolog itu seringkalinya karena disebabkan oleh orang-orang yang seharusnya ke psikolog. Ya. Benar juga loh. Jadi dibully. Oke, dia pergi ke psikolog, padahal sebenarnya yang pembuli ini sebenarnya harus ke psikolog. Dapat konseling. Kenapa sih kamu kayak gitu? Kenapa Menarik sih kamu banget. toksik? Kenapa sih kamu menekan orang? Kenapa kamu pengen orang sesuai dengan yang kamu mau? Gitu. Ya, harusnya itu butuh pengobatan loh. Lebih tepatnya mungkin konseling ya. Konseling. Controlling Treatment lah ya. Ya Kak, kalau gitu sebenarnya kita ada daftar list pembicaraan dan list pertanyaan yang kita udah siapkan ya Kak. Tapi karena kita ngobrolnya nih saya rasa bagus banget, dan teman-teman yang nonton juga saya rasa akan dapat banyak hal. Kita kalau boleh kita mau ngobrolin lebih dalam soal mental health dan ya istilahnya isu disabilitas yang ada di Indonesia khususnya ya. Boleh. Tadi Kakak juga bicara soal Kakak sering membuat penelitian dan membuat artinya mungkin menggali lebih dalam ya tentang isu-isu disabilitas yang ada di Indonesia gitu kan. Apalagi Kakak juga salah satu orang yang mengalami sendiri sehingga kan relate banget pasti ya. Dan selama ini juga masih konsisten. Pertanyaan saya simpel sebenarnya. Kenapa orang yang ada health issue atau mental health issue ya itu selalu merasa tertutup ya. Dia harusnya kan ada dorongan untuk mengobati dirinya sendiri. Contoh kayak Kak, ini pertanyaan orang bodoh ya. Katakanlah kita jatuh. Ya, waktu kita jatuh kan kita merasakan sakit ya. Otomatis kita mencari pertolongan, mencari obat, mencari dokter. Health juga, mental health juga bayangan saya. Pada waktu kita merasa sakit, harusnya kita search for help gitu. Tapi kenyataannya banyak dari mereka yang lebih tertutup dan lain-lain. Pendapat Kakak gimana? Jadi itu gini, sebenarnya kalau kita melihat kondisi kesehatan mental itu setara dengan kesehatan fisik. Jadi kalau misalnya kita merasa mual, kita merasa sakit kepala, kita merasa nggak enak badan, batuk, flu gitu ya, sama-sama perlu untuk ditangani secara profesional dengan kondisi-kondisi kesehatan mental. Permasalahannya kalau balik ke pertanyaan itu, ya kita disakiti gitu ya. Nah, tapi seringkali adalah rasa sakit itu tidak tervisualisasikan. Jadi kan sebenarnya otak itu merespon sesuatu kayak, oh jatuh, memar, luka. Otak merasa, oh ya ini sakit. Oke ini sakit, ini harus dikasih betadine, ini harus dikasih plester luka gitu ya. Dikasih plester luka gitu. Tapi kalau kesehatan mental kan kita tersinggung, kita sakit hati, kita merasa tidak berharga, kita merasa bodoh gitu ya. Nah, kan nggak ada visualisasinya. Makanya seringkali orang-orang dengan permasalahan mental, termasuk saya, itu saya
melakukan beberapa tindakan untuk memvisualisasikan itu. Misalnya seperti tindakan menyakiti diri sendiri, self harm misalnya gitu, atau mencelakai diri sendiri, atau ya untuk membuat ini tuh alat indera kita bisa merasakan, misal dengan berteriak wah gitu ke telinga kita, merasa oh ya ini teriakannya teriakan sakit nih gitu, sehingga akhirnya kita baru ada relate-nya ya di situ. Oh iya, ini tuh saya memang sakit gitu. Nah, tapi masalahnya seringkali kalau kita pergi ke psikolog, ke profesional gitu ya, bahkan masyarakat masih banyak yang ngerasa kamu kan nggak gila gitu. It's not about being crazy gitu loh, tapi tentang ya saya luka, saya kenapa harus pakai plester luka sih? Ya sama, saya lagi luka nih, ya plester lukanya gimana? Konseling, butuh orang yang bisa mendengarkan. Ya tadi saya bilang saya dapat pasangan yang sangat suportif gitu ya. Saya marah, saya kesal, saya nangis, saya sedih ya bisa diceritain, sehingga akhirnya luka yang selama ini tuh ada dan nggak pernah sembuh, akhirnya lukanya ada di mana-mana. Sekarang tuh udah nggak pernah ada luka fisiknya lagi gitu. Akhirnya oke, ditumpahkan semua cerita, didengarkan, dapat solusi. Kalau dapat solusi bagus, dapat solusi bagus. Kalau nggak dapat solusi, yang penting udah didengerin kok gitu. Nah, dan kemudian kesehatan mental jadi lebih baik. Jadi makanya sebenarnya yang saya inginkan itu dan harapannya semoga lebih banyak keluarga yang paham dengan kondisi itu gitu loh, bahwa ya dengerin anakmu, dengerin saudaramu, dengerin adikmu, kakakmu kayak gitu lah. Atau kalau misalnya kamu nggak bisa dengerin, mungkin terlalu capek aku dengerin dia, arahkan dia ke psikolog, arahkan dia ke psikiater gitu. Dan itu sama seperti ya kalau kamu demam ya pergi ke dokter umum, ya kan, terus dapat obat batuk. Kalau kamu sakit perut udah berhari-hari, mungkin harus ke penyakit dalam kayak gitu ya. Jadi ada dokter spesialisnya masing-masing. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Menarik banget ya Kak, karena gini, tepat nggak kalau aku bilang bahwa ada dua hal yang menyebabkan banyak orang yang dengan mental, karena sekarang juga mental health issue nih sedang menjadi pembicaraan yang serius ya di dunia, dan di Indonesia nih isu yang sangat diperhatikan juga kan gitu ya, dan kita bersyukur lah soal itu, kita bersyukur. Tepat tidak kalau saya bicara seperti ini, bahwa salah satu hal yang menyebabkan mental health issue itu susah ditangani adalah dua. Satu, dari internalnya mereka sendiri, dan kedua adalah faktor eksternal. Dari internalnya sendiri adalah mereka mungkin merasa mereka tuh tidak sakit, tidak menyadari bahwa mereka itu mempunyai mental health issue misalnya. Atau tidak mau mengakui kan begitu. Dan yang kedua adalah tekanan dari luar yang menyebabkan mereka kembali lagi sulit untuk bisa menerima kalau saya ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau saya bilang saya tidak baik-baik saja, misalnya jadi contoh ke psikolog atau ke psikiater, itu dianggap kamu ini orang gila nih, kan kamu nggak gila, ngapain kamu ke sana gitu kan. Apakah seperti itu Kak? Ya, memang ada faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan mental health issue. Nah, jadi ketika kita melihat masalah internal, ya tadi yang disampaikan, eksternal juga. Nah, makanya apa yang saya lakukan 11 tahun terakhir ini adalah membantu orang tua, rekan kerja, para pimpinan, pihak sekolah, universitas, kantor, pemerintah gitu ya, untuk memahami bahwa sebenarnya kondisi disabilitas, kondisi permasalahan mental itu adalah bagian dari identitas orang yang berbeda-beda. Misalnya gini, kita bicara tentang identitas ya. Ketika kita membahas identitas, kita ada ragam suku. Ada tadi saya orang Minang gitu ya, orang Padang, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Bali, ya. Kemudian semua suku ini punya bahasanya masing-masing, ya. Berbahasa Jawa, ada yang berbahasa Hokkien, berbahasa Melayu, bahasa Bali, segala macam, ya. Dan kemudian ada juga orang yang ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang baby boomers, ada yang milenial, ada generasi Z, ya. Itu identitas semua. Yang perlu kita lihat adalah bahwa sebenarnya kondisi disabilitas juga adalah part of that identity sebenarnya. Bahwa kayak, oke, kamu bisa melihat, dia nggak bisa lihat. Dia disabilitas netra, kamu orang awas. Oh, dia nggak bisa mendengar, berarti dia orang tuli, kamu orang dengar. Oh, dia punya mental health issue, ya udah, kamu tidak punya mental health issue gitu. Jadi
Sebenarnya of hanya identitas identitas saja. saja. Sama Hmm. seperti kita kan, oh kamu Islam, oh Hmm. kamu Kristen, Hmm. oke, oh And that's it ya. that's it gitu Yeah. kan. Nah itu yang sepertinya perlu untuk kita sama-sama Sadari bersama ya. dan sadari sama-sama bahwa oh kamu laki-laki, oke kamu laki-laki, oh dia autis, ya udah gitu loh. Seringkali kan ketika udah kaitannya tentang disabilitas, kita menambahkan stigma kita sendiri, pola pikir kita sendiri, dan penilaian kita sendiri. Dan yang lebih parah adalah disabilitas dianggap sebagai sebuah kelemahan ya. Iya. Bukan hanya sebagai identitas, tetapi adalah sebagai kekurangan atau kelemahan. Sebenarnya kalau yang tadi kakak ingin sampaikan adalah ya sebenarnya itu hanya identitas dia aja gitu. Kayak kita laki-laki, kamu perempuan ya. Ya, atau Terus kenapa gitu ya? kita bayangin deh kayak gini. Oh kamu laki-laki, rambutmu pendek, kamu kekurangan ya daripada perempuan ini. Rambutnya panjang, kan enggak gitu. Iya, gitu. iya, Jadi iya. ya udah, kayak kenapa sih nggak ngelihat itu sebagai part of the identity yang misalnya kita kalau lihat ini sebagai sesuatu yang setara, kan sering tuh ada peraturan tidak boleh mendiskriminasi suku, agama, bangsa, bahasa segala macam gitu ya. Tapi ketika kaitannya tentang disabilitas kok nggak ada sama gitu ya. sama pemikiran. Misal kayak gini, perempuan muslim kebutuhan dia pakai jilbab, sama seperti orang tuli kebutuhannya bahasa isyarat ya. Ya kan. Misalnya kayak laki-laki mungkin dia punya kebutuhannya adalah pakai pomade, ya kan. Ini masih bicara tentang rambut nih kita pakai gel Biar ganteng rambut, ya. biar ganteng, biar keren gitu. Ya udah, yang disabilitas netra mungkin butuhnya tongkat. Ya. Ya udah, punya kebutuhan sama-sama kan. Ya. Dan kalau dianggap kelemahan, saya ingin menambahkan sebenarnya Kak. Kalau dianggap kelemahan, semua orang punya kelemahan loh. Betul. Iya. Ya kan? Jadi kalau katakanlah ada disabilitas tuli, katakanlah dia nggak bisa mendengar. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang dia nggak bisa lakukan. Tapi demikian juga dengan orang yang sebenarnya orang dengar melakukan beberapa pekerjaan, mungkin nggak semua pekerjaan dia bisa lakukan juga. Iya, gitu. Ya kan? Jadi tidak bisa sesuatu hal itu digeneralisir sebagai suatu kekurangan atau kelemahan dia. Gitu. Kalau misalnya kita contoh orang paling awam deh, orang tuli yang nggak bisa dia lakukan, ya nggak bisa mendengar. Tapi kalau misalnya kamu orang dengar tapi nggak bisa bahasa isyarat, nggak bisa kamu lakukan, ya berbahasa isyaratnya, tulinya pinter berbahasa isyarat, ya kan? Betul. Jadi maksudnya kenapa sih kita nggak melihat itu sebagai, oh dia dokter, berarti dia pinter sainsnya, oh dia penari, berarti dia hebat motoriknya, menarinya, oh dia penyanyi, dia pinter nyanyinya gitu. Sama kayak, sekali. oh kalau kita bicara tentang normalitas, ini normalitas ya. Kita bilang, oh saya nggak punya disabilitas, saya orang normal. Enggak juga. Sama kayak orang tuli, dia nggak mendengar. Normalitasnya adalah mendapatkan informasi dari yang dia lihat. Betul. Ya, orang netra mendapatkan normalitasnya dari apa yang dia dengarkan, apa yang dia pegang gitu ya. Ya. Orang-orang dengan permasalahan mental, kalau kita balik ke konsep disabilitas mental tadi, ya cara berpikirnya, cara emosinya dikelola, ya berbeda. Caranya beda gitu loh. Sama seperti kita berbahasa, kita komunikasi. Pilihan makanan deh, saya orang Minang, saya sukanya rendang. Pedas. Ya, tapi ada loh orang Minang yang nggak suka pedas, nggak suka rendang. Betul. Dan itu menarik banget karena gini, Kak. Menurut saya saya juga ingin menambahkan satu hal karena menurut saya juga banyak orang yang tidak menyadari bahwa yang disebut normal adalah orang dengan disabilitas juga sebenarnya. Saya yakin itu. Kayak misalnya saya bilang, katakanlah saya bilang saya normal. Apa maksudnya normal? Bahwa panca indera saya mungkin berfungsi dengan normal, ya. Mungkin tidak punya health issue. Lalu digeneralisir sebagai kondisi yang normal. Sebenarnya enggak juga. Saya punya disabilitas. Contoh, misalnya saya itu nggak kuat naik tangga karena badan saya besar. Itu juga disabilitas sebenarnya. Banyak hal orang yang artinya mereka punya keterbatasan masing-masing baik fisik maupun mental gitu. Saya ingin cerita satu hal ke Kak Kiki karena ini barusan terjadi sama saya. Hitungan hari, Kak. Jadi beberapa hari yang lalu ada seorang teman saya laki-laki yang umurnya mungkin sudah cukup usia, tidak muda lagi. Tiba-tiba itu sesak nafas. Dan sesak nafasnya ini berkali-kali. Tidak 1-2 kali ya. Berkali-kali. Lucunya, tiap kali dia ke rumah sakit, UGD nih, konteksnya UGD ya, karena sesak napas berat, akhirnya dibawa ke UGD. Di UGD, itu tidak diapa-apakan sebenarnya.
diberikan obat lambung, lalu diberikan dianggapnya sebagai asam lambung, lalu diberikan infus habis dia tenang. Bahkan sebelum obatnya dimasukkan, dia sudah bisa bernafas dengan baik. Sebelum ditangani itu sudah bernafas dengan baik. Begitu keluar dari rumah sakit baik, sampai rumah sesak nafas lagi. Dan itu berkali-kali seperti itu, tidak 1-2 kali. Nah, akhirnya banyak yang menyarankan, sudah deh, coba kamu ke psikolog atau ke psikiater. Mungkin dokter di UGD pun bilang, saya rasa nih bukan fisik, Pak. Karena secara fisik itu kami melihat semua baik-baik saja. Coba deh ke dokter jiwa atau ke psikiater atau ke psikolog. Karena mungkin mereka akan melihat hal yang berbeda, gitu. Ajaibnya, Kak, dia tuh nggak mau. Dia merasa, saya tuh tidak gila, saya tuh nggak ada masalah, gitu. Dan dia marah kalau disuruh, kamu apaan sih, gitu. Saya kan nggak apa-apa, gitu. Saya tuh sakit lambung. Kenapa saya disuruh ke dokter jiwa, gitu. Akhirnya, karena satu dan lain hal, didorong banyak orang, maulah dia ke dokter jiwa. Karena dia merasa terganggu, kan. Tiap kali sesak napas terus. Akhirnya dia datang, dikasih obat, saya nggak tahu obatnya apa, tapi hanya satu macam. Dia minum, pulang, langsung baik, sampai sekarang. Sembuhlah dia sampai sekarang, dan semua gangguan-gangguan fisiknya itu udah nggak ada lagi. Jadi saya sepakat, Kak, bahwa memang terjemahan langsung dari kondisi mental kita terpancar atau terjemah juga di kondisi fisik kita, gitu. Dan saya percaya banget bahwa orang yang tidak mau mengakui bahwa dia punya keterbatasan mental, malah akan sangat merugikan untuk dia sebenarnya, gitu, dan akan tersiksa, gitu. Pendapat Kakak tentang kasus ini gimana? Ini kasus yang cukup umum sebenarnya ya harusnya. Umum, karena saya persis kayak gitu. Oh gitu? Ya, saya rekor di kursi roda 9 bulan. Oh wow, lama sekali ya? Udah pergi ke berbagai dokter, dirawat di berbagai rumah sakit, udah sampai ke luar negeri, nggak ketemu. Saya menyadari bahwa saya punya kondisi disabilitas mental itu sejak 2009. Oke. Tapi tidak menyangka bahwa kelumpuhan saya itu karena permasalahan mental yang belum selesai. Oke. Padahal dari 2009 sampai 2020, sampai tahun 2020, itu saya lama ya? Iya, saya rajin ke psikolog, saya selalu konseling segala macam. 2020 pertama kali lumpuh. Wow. 2021, 2022, rekor paling sebentar 1 jam lumpuhnya. Rekor paling lama 9 bulan. Tunggu. 1 jam lumpuh itu artinya 1 jam lumpuh habis itu bisa jalan lagi? Oh wow. Jadi udah coba nih ke berbagai dokter. Sampai beberapa dokter bilang, ini kamu harusnya ke psikiater atau psikolog. Saya sudah. Tapi ternyata ada yang belum terselesaikan ternyata. Oke, baiklah, ternyata ada PR-nya ya. Masih ada PR yang ada 100 masalah yang baru selesai, anggaplah 95. Masih ada 5 lagi yang belum selesai nih. Gitu. Jadi akhirnya pergi ke dokter. Beres. Udah 2 tahun terakhir saya nggak pernah lumpuh lagi. Wow, luar biasa. Jadi iya, kita harus melihat ini tuh sebagai sesuatu yang setara antara kondisi fisik sama kondisi mental. Oke. Nah, karena sebenarnya kalau kita lihat dari pola kita berpikir ya, jadi ada beberapa model disabilitas untuk melihat kondisi disabilitas gitu ya. Ada yang melihatnya secara ini tuh adalah hukuman dari Tuhan. Gitu. Kan ada yang bilang, wah kamu nih suka dugem nih, sekarang kamu jadi tuli, gitu. Itu Tuhan marah tuh sama kamu gitu. Atau kamu suka mencuri kan, makanya kamu kecelakaan kerja, amputasi tanganmu gitu. Nah, itu kita merasa social model bahwa ini kondisi disabilitas ini adalah karena hukuman Tuhan. Kamu tukang selingkuh sih, anakmu autis kan sekarang. Nah, misalnya gitu masih ada. Kedua, ada medical model. Medical model ini melihat kondisi disabilitas sebagai sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Nah, dari tadi kita bahas yang ini nih, kayak kamu harusnya ke dokter. Kenapa orang jadi takut pergi ke dokter? Karena mindsetnya adalah kamu ke dokter kamu gila. Kamu pergi ke dokter berarti kamu sakit gitu. Padahal ya udah memang butuh ke dokter kan, nggak semua hal itu karena benar-benar sakit. Kadang kita memang
merasa kecemasan, kadang memang karena suhu, karena mungkin memang ya lagi banyak pikiran aja gitu. Ya kita kadang memang butuh dokter kan. Tapi melihat kondisi disabilitas sebagai sesuatu yang kamu orang sakit nih gitu. Itu tuh medical model yang akhirnya juga membuat orang-orang merasa malu untuk buka dirinya gitu. Nah, ada juga social model. Social model ini tentang kita melihat kondisi disabilitas ini kayak tadi yang diceritakan sebagai hukuman. No. Social model ini tuh bahwa lingkungannya yang membuat orang ini jadi terbatas. Oke. Misalnya kayak tadi cerita karena ukuran badan besar, berat, susah naik tangga. Lingkungan tangga inilah yang membuat kita jadi disabilitas. Oke. Ya dong. Oke, betul. Nah, jadi kayak misalnya kalau orang tuli nih, nah nggak ada juru bahasa isyarat misalnya, kalau nonton berita nggak ada juru bahasa isyarat, lingkungan membuat dia tidak bisa mengakses informasi dong. Tapi ketika kalau ada juru bahasa isyaratnya, informasi tersampaikan. Nah, kalau kita balik sebenarnya bisa loh banyak kondisi orang disabilitas menjadi non disabilitas kalau lingkungannya diperbaiki. Misal dia pakai kursi roda nih, terus untuk ke lantai sini, misalnya ini lantai 30, untuk pergi ke lantai sini kalau adanya tangga, ya dia disabilitas dong. Benar. Tapi kalau lingkungannya ada lift, dia bisa akses, beres gitu loh. Wow, menarik banget Kak. Ya, atau kayak misalnya orang dengar nggak bisa bahasa isyarat. Oke, dia nggak bisa bahasa isyarat nih. Menyelam nih kita ke lautan. Orang tuli lagi berenang nih, dia bisa cerita. Hati-hati ada hiu. Ini agak cantik tuh, lucu banget penyunya. Dia bisa cerita di dalam laut. Tapi kalau orang dengar, ya artinya apa? Dia di dalam laut bahkan disabilitas. Iya, ya, kan? Karena lingkungannya. Nah, sekarang misalnya kalau jadi ada environment yang mempengaruhi juga. Ya, itu social model. Nah, jadi sebenarnya kita harus melihat ini tuh dari sisi bukan cuma orang itu yang harus berubah, lingkungannya harus berubah. Misal nih, kalau konsep sekolah deret muridnya ngelihat ke papan tulis gurunya di depan gitu ya. Nah, itu adalah cara orang dengar memproses informasi. Orang tuli nggak bisa kayak gitu, karena kalau yang di depan lagi isyarat, orang belakang nggak lihat isyaratnya apa. Lingkungannya yang diubah, bikin lingkaran, jadi semua orang bisa melihat semua orang, ya kan? Atau kayak kita ngelihat di berbagai fasilitas publik misalnya, ada bidang miring gitu, ada bidang miring ya, bidang miring apakah cuma untuk kursi roda? Kan enggak, untuk nenek-nenek, kakek-kakek yang susah jalan, ibu hamil, ibu yang punya troli, misalnya orang-orang yang punya barang yang besar, misalnya untuk dorong, office boy biasanya punya banyak tuh barang besar-besar, pakai bidang miring. Apakah ini untuk kursi roda? Tidak. Atau guiding block, itu membantu netra. Lingkungannya diubah agar semua orang bisa mengakses semua hal. Kalau kakak setuju nggak dengan terms atau kata atau istilah ramah disabilitas, lingkungan ramah disabilitas? Setuju, karena memang lingkungannya yang harus kita ubah. Itu perspektifnya dari social model itu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa dinormalisasi untuk quote unquote istilahnya benchmark normal secara umum ya sebenarnya. Karena semua orang punya normalitasnya masing-masing. Betul. Gitu loh. Jadi kayak orang pakai kursi roda, ya normalitasnya berjalan adalah gini jalannya, gitu loh. Ya kan? Jadi mindset juga harus dirubah sebenarnya. Mindset harus berubah, lingkungan juga harus lebih ramah disabilitas, dan orang-orang disabilitas secara internal juga memproses diri sebenarnya ya. Dan makanya ini kan harus bareng-bareng ngerjainnya. Jadi kalau misalnya nih video ini ditonton banyak orang, tolong sebarkan informasi ini biar semua orang bisa mengedukasi orang lain gitu loh. Biar nggak cuma yang nonton aja, tapi nanti orang lain, itu maksudnya. Bisa makin belajar sama-sama ya. Karena ini penting banget loh Kak. Nggak banyak orang yang menyadari, kayak tadi saya baru klik ya bahwa iya bener ya. Sebenarnya lingkungan tuh juga sangat berpengaruh. Di lingkungan tertentu kita yang dianggap normal pun jadi nggak normal sebenarnya loh. Kita jadi disabilitasnya loh. Kita klaim loh. bahwa kita non disabilitas. Tapi pada beberapa lingkungan, kamu jadi disabilitas. Sesederhana misal, kamu nggak bisa bahasa Jerman, jalan-jalan ke Jerman, nggak bisa ngobrol sama orang. Bukankah lingkungannya yang jadinya bermasalah? Ya kan? Tapi kalau kamu bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Inggris, lingkungannya berubah.
bisa mengakses informasi Yes, kan sama-sama. yes. Wah, menarik banget. Nah, kembali, ini saya harus kembali ya, karena bintang tamu saya Kak Kiki, jadi saya harus bicara tentang Kak Kiki juga nih, kalau nggak produser saya nanti marah. Oke. Oke, jadi Kak Kiki karena selama ini sering, atau bukan sering ya, konsisten di bidang disabilitas, tadi nyambung juga nih, ada campaign, mungkin bukan campaign penelitian dan hal-hal yang Kak Kiki udah lakukan, untuk teman-teman disabilitas, lebih mengerti tentang disabilitas, apa aja yang sudah dikerjakan, dan mungkin bisa cerita sedikit kegiatan Kak Kiki selama ini apa sih? Gitu. Oke, kalau kegiatan sebenarnya selama 11 tahun setengah terakhir ini memang selalu sama disabilitas ya. Membersamai teman-teman penyandang disabilitas untuk dapat pelatihan kerja, penempatan kerja, membantu perusahaan-perusahaan untuk mengerti bagaimana cara merekrut disabilitas. Karena kan undang-undang di Indonesia itu udah ada ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang bilang bahwa perusahaan itu, kalau perusahaan swasta minimal harus rekrut 1% dari total karyawannya itu dari kelompok disabilitas. Kalau BUMN, BUMD, pemerintah itu 2%. Nah, aturannya udah ada, tapi penerapannya masih bingung. Gimana ya cara ngerekrut disabilitas? Disabilitas itu kayak gimana? Susah nih saya untuk ngelakuin ini, susah nih saya nggak bisa bahasa isyarat dan segala macam kayak gitu ya. Nah, itu saya lakukan untuk penempatan kerja, pelatihan kerja, pelatihan perusahaan itu dari para kerjanya. Namanya Para Kerja. Para Kerja. Jadi Para Kerja ini kita adalah end-to-end solutions terbesar di Indonesia saat ini untuk rekrutmen disabilitas yang inklusif. Wow, sebentar Kak, kenapa milihnya kata-kata para kerja? Ada makna di baliknya? Para itu artinya empower. Para artinya empower. Oke. Ya, jadi para kerja, kita empower, kita setara untuk di dunia kerja. Wah, jadi makanya, misalnya contoh sederhana kayak Asian Games, Asian Para Games. Oh, oke. Olimpik, Paralimpik. Oke. Jadi untuk bikin, ini tuh untuk kelompok ini disabilitas. Oke. Jadi kegiatan di Para Kerja adalah memberikan pelatihan kepada perusahaan ataupun penyandang disabilitasnya untuk bisa bekerja ya. Iya, jadi itu selama ini tuh perusahaan selalu melihat penyandang disabilitas ini tuh nggak kompeten. Iya, kayak tadi kita udah bicara nih, punya kita kelemahan. Kamu disabilitas, kamu nggak bisa melihat, kamu nggak bisa dengar. Seringnya mindsetnya kayak gitu. Nah, dengan teknologi udah berkembang, sosial media, informasi, dan pendidikan juga udah semakin berkembang, sekarang tuh mulai terjadi pergeserannya kayak gini. Udah banyak penyandang disabilitasnya yang kompeten, perusahaannya nggak kompeten kerja sama mereka. Iya. Lingkungannya lagi. Nah, artinya sekarang ketika kita lihat penyandang disabilitas udah kompeten, perusahaannya yang belum kompeten, SOP-nya belum ada, rekrutmennya nggak jelas, cara wawancaranya masih diskriminatif, bingung juga ya. Cara memberikan aksesibilitasnya gimana. Nah, itu yang kita training sehingga nanti udah sama-sama kompeten mereka bisa kerja bareng. Nice, iya. Itu yang kita kerjakan untuk lingkungan kerja yang inklusif, setara, aksesibel, dan bisa saling memberikan impact. I see. Jadi sebenarnya yang tadi kita bahas nyambung nih Kak sama Para Kerja. Jadi yang kita lakukan adalah gimana perusahaan ini mindsetnya kita ubah dulu, lingkungannya yang diubah. Jadi kalau seringkali kita bilang, dia tuli ngomongnya nggak jelas, coba bicara, ya berarti ngubah orangnya dong. Nggak mungkin. Nggak bisa dong. Gitu. Yuk kitanya yang berubah, kan kita yang bisa belajar bahasa isyarat, kita bisa kenal sama tulinya gitu. Atau ketika kita punya budget lebih misalnya, mungkin renovasi fasilitas misalnya gitu. Karena balik lagi, renovasi fasilitas bukan cuma untuk kursi roda. Mau membuat orang dengan ukuran badan besar, ibu hamil, kemudian biar orang lotnya bisa cepat masuk, nggak bikin macet, juga bisa membantu kan. Iya, betul. Nah, Kak, tanya sedikit, menarik banget karena gini, kalau misalnya dari pengalaman Kakak selama ini ya, teman-teman itu masih punya, atau ketertarikan, bahasa saya gini, apakah ketertarikan untuk belajar bahasa isyarat sekarang meningkat atau enggak selama 11 tahun Kakak udah di bidang disabilitas? Kalau Para Kerja ini kan kita baru mulai 2014. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu ya. Kelas bahasa isyaratnya baru ada di 2019. Jadi kita 6 tahun terakhir. 6 tahun terakhir ya. Kita ngeliat sebenarnya trennya meningkat ya. Meningkat ya? Karena sekarang
juga TV sudah ada juru bahasa Ramah, isyarat, ya. kemudian juga kepolisian kalau ada press conference Ada itu juru ada bahasa juru bahasa isyarat isyarat, ya. juga. Kemudian kayak apa, dengan berkembangnya sosial media banyak teman-teman tuli yang juga bikin konten, jadi konten Social creator, influencer, ya ya. social influencer, dan kemudian orang mau belajar bahasa isyarat ya. Nah, di Yes. Para Kerja kita adalah penyedia layanan belajar bahasa isyarat terbesar di Indonesia. Wah. Semua pengajar kita tuli. Dan itu ada kurikulum tertata, Ya, tersertifikat, betul. Nah, gitu ya, jadi Kak? kita bikin ada level 1, lulus level 1 aja bisa komunikasi sama tuli. Nah, Oke. tapi kalau pengen lebih pendalaman, kita ada level 2. Oke. Nah, tapi kan ini untuk komunikasi dasar ya. Kalau misalnya kaitannya dengan pekerjaan, Nah, dunia kan, kerja gimana, Kak? ya, jadi kalau dengan dunia kerja kita ada corporate class. Jadi Oke. kaitannya tentang dunia kerja. Nah, ada yang kita bisa bikin custom juga. Misalnya kalau perusahaannya adalah bank. Nah, bank ini kan berarti yang dipelajari adalah pinjaman uang, laba rugi, investasi, atau misalnya tentang rekening, tentang aplikasi banknya, kayak dunia gitu. perbankan, Dunia ya. perbankan. Nah, itu syaratnya gimana sih? Oke. Nah, itu kita ada juga corporate class-nya. Jadi khusus untuk industri tertentu. Betul. Jadi kalau Oke. nanti rumah sakit ya beda lagi. Yes. Nanti kalau pemerintahnya apa dulu? Dinas pendidikan dengan dinas sosial ya beda dong belajarnya. Nah, itu kita ada kelas khususnya. Dan mungkin banyak teman-teman yang belum aware, kita juga akan sharing informasi. Sebenarnya bahasa isyarat tuh banyak ya. Ada bahasa isyarat yang memang standar bahasa Indonesia, ada yang internasional, ada yang di luar juga mungkin punya bahasa isyarat sesuai dengan budaya dan bahasa mereka masing-masing. Bener nggak, Kak? Betul. Betul. Jadi ya? bahkan di Indonesia aja itu masing-masing daerah bisa punya isyarat yang beda-beda juga. Oh gitu ya? Yes. Oh. Sama kayak kita di bahasa daerah verbal, lah. Ya kayak di Padang kita bilang makasih, gitu kan. Kalau di Melayu terima kasih, nuhun, ya kan. Apalagi bahasa verbal gitu. Iya. Bisa untuk terima kasih aja macam-macam gitu kan. Jadi di bahasa isyarat pun juga. Nah, tapi untuk di Indonesia ada itu bahasa kata atau logat? konsep. Oh, konsep ya. Oke, jadi gitu. Oke, kalau begitu, kalau trennya tadi naik ya, kita juga sebenarnya bisa melihatnya seperti ini ya. Bahasa isyarat itu just another language untuk kita belajar gitu. Betul. Sama seperti orang belajar bahasa Inggris, orang belajar bahasa Mandarin atau bahasa Prancis. Ya kenapa nggak belajar bahasa isyarat kan gitu kan? Dan secara penelitiannya juga ketika kita bisa bahasa isyarat berarti menyeimbangkan kemampuan otak kiri dan kanan. Oh gitu ya? Karena kan ini kata ini gimana ya caranya mengisyaratkannya ya biar secara visual orang bisa paham. Gitu. Dan motorik gerak juga ya. Nah, jadi kan salah satu positive things-nya adalah misalnya lagi di bandara, lagi di pelabuhan misalnya, terus ada berita berisik nih orang, tapi ada juru bahasa isyaratnya. Kita tetap bisa nonton. Iya, bener juga ya. Gitu. Oh iya, bener kan juga. Suara biasanya nggak ada kalau di bandara, di stasiun. Ada pun nggak jelas. Nah, jadi isyarat. Iya, bahasa isyarat. Beritanya ini. Bener juga loh, Kak. Iya, menarik banget ya. Oke. Nah, kalau gitu misalnya nih ada sebuah perusahaan ingin belajar bahasa isyarat. Apakah Kakak juga menyediakan rekrutmennya juga untuk penyandang disabilitas untuk menjadi pekerja di sana? Ya, jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu sebelum merekrut disabilitas, mereka kan punya pos-pos. Divisi ini kita lagi butuh berapa orang. Nah, nanti dilihat nih, kalau ini kayaknya kita punya kandidat ini ada daksa, ada netra, ada autis, ada ADHD. Nah, wawancara gitu. Paling bagus nih yang tuli nih misalnya. Oke, kalau dia suka yang tuli, siap untuk kerja sama tuli. Aduh, gimana bahasa isyarat? Ya, belajar bahasa isyarat dulu. Kamu udah bisa bahasa isyarat, nih kamu boleh rekrut. Iya. Jadi atau kalau misalnya bukan satu divisinya yang ikut, mungkin ya rekan kerjanya, manajernya, supervisornya ikut gitu. Jadi minimal kalau ini orang kerjanya nggak benar, bisa ditegur gitu loh. Atau informasinya tersampaikan. Walaupun kita juga bisa kasih beberapa opsi-opsi lain, misalnya dengan tulisan, surat, ya. Dan saya dengar juga Kakak ada satu usaha berbeda juga ya, yang sebenarnya ini berhubungan dengan terapi. Iya, tetap sama anak-anak disabilitas. Anak-anak disabilitas. Jadi kalau para kerja itu adalah untuk orang dewasa di usia produktif untuk kerja, tentam.
Ya, nama pusat terapi adalah Tamtam. Itu untuk anak-anak. Kenapa Tamtam, Kak? Penasaran juga loh. Sama istri saya. Oh. Wah, betul-betul Jadi sayang istri benar-benar nih. sayang istri. Sarangnya. Boleh disapa dulu dong, Kak. Tamtam. Ya, jadi The Tamtam Therapy Center itu memang kita kan build-nya bareng sama istri ya. Iya. Jadi kita nikah dulu nih. Nah, kemudian kita LDR. Saya di Jakarta, istri di Aceh gitu. Oh, oke. Di Banda Aceh. Nah, kemudian aduh gimana ya? Saya udah pernah coba tinggal di Aceh. Aduh kayaknya susah ya untuk ngembangin para kerja atau kerja. Karena kan memang skill saya di dunia inklusivitas. Marketnya semua di kota besar ini, di Jakarta gitu. Gimana ya caranya? Karena saya udah coba tinggal di Aceh. Kok susah ya gitu. Karena kan kita harus memikirkan ekonomi juga. Yes. Ya kita bikin aja di Jakarta. Kita buka The Tamtam Therapy Center. Tamtam Therapy Centernya ada nih di Jakarta, masa Tamtamnya di Aceh? Ulang juga sini, tarik. Akhirnya ini kita set pertamanya The Tamtam Therapy Center itu di Jakarta Selatan. Di 2023. Oh, baru ya. Baru banget. Jadi kami nikah 2022, 2023 buka di Jakarta Selatan, 2024 kita buka di Sukabumi, di kota Sukabumi. Lalu tahun ini 2025 bulan September kemarin kita buka di Garut. Tadi saya baru dari Garut. Sering banget Garut ya. Dan bulan kemarin, bulan Oktober buka di Jakarta Barat. Wow. Next coming soon di Semarang. Ya, jadi ditunggu ya teman-teman yang di Semarang ya. Nah, pertanyaannya kenapa tadi Sukabumi dan Garut, Kak? Kan tadi Kakak bilang marketnya banyak di kota besar. Mohon maaf bukannya merendahkan, tapi secara data dan ukuran atau secara size ekonomi kan Sukabumi dan Garut mungkin tidak masuk klasifikasi gitu ya. Malah sangat masuk klasifikasi. Oh gitu ya. Kenapa? Karena dilihat dari, kalau saya tuh selalu ngeliat satu dari impact dulu. Kenapa startnya tuh dari Jakarta? Karena biar benchmarknya, oh ini dari Jakarta nih. Dan kita pengen ngetes dulu. Awalnya tuh kita ngetes dulu. Di Jakarta ini bisa kasih impact layanan yang terbaik untuk anak-anak di Jakarta nggak? Karena Jakarta pasti standarnya tinggi. Ya kan? Jadi standarnya tinggi, kemudian juga anaknya lebih banyak, kondisi anaknya lebih beragam gitu ya. Nah, oh ternyata 1 tahun pertama kota besar kita berhasil. Kita coba kota kecil yuk, gitu. Karena sudah ada standarnya ya. Jakarta bisa nih, karena kan pasti behavior orang di kota besar sama di kota kecil kan beda ya. Oke, kita coba kota kecil yuk, Sukabumi. Oh, ternyata benar-benar beda ya gitu loh. Orang Jakarta lebih to the point ngomongnya. Orang Jakarta ini lebih mau untuk menyampaikan masalah anak saya ini. Tapi kalau Sukabumi kita harus congkel dulu. Apa masalahnya lagi Bu? Pancing lagi. Oh ternyata kayak gini gitu. Oh ternyata kota kecil oke juga. Kita bisa survive nih dan kita bisa berkembang di Sukabumi. Yuk kita coba kabupaten yuk. Karena di Garut. Jadi kita mencoba beberapa demografi sehingga kalau Garut kan baru buka nih. Tapi sejauh ini responnya bagus, Kak? Termasuk yang paling cepat growth-nya di antara 3. Oh. Paling cepat termasuk Garut. Oh gitu ya? Oh ternyata kabupaten ternyata bagus ya responnya gitu. Nah kita ngeliat Jakarta ini udah terlalu banyak opsi tempat terapi. Jadi kebutuhannya, strateginya itu beda sama kota kecil dan kabupaten. Oh di kabupaten dengan kita ada aja, alhamdulillah ada juga tempat terapi. Karena kota-kota kecil, kabupaten itu kan problemnya adalah, aduh nggak ada tempat terapi nih. Jadi ketika tidak ada tempat terapi, kita hadir situ. Oke, good. Nah makanya ketika kita sudah coba benchmark di Jakarta, kota besar, kota kecil, kabupaten, oh ternyata memang kebutuhan ini ada ya. Jadi kan saya sebagai entrepreneur, istri juga kita couple-planner nih. Nah, itu kita creating impact-nya dulu. Oh, impact-nya bisa nih. Karena kalau impact-nya ada, orang akan ngomong, uangnya akan ngikut. Gitu kan. Nah, udah dapat nih 3.
Oke, berarti kayaknya kita ready deh untuk kota-kota lainnya. I see. Gitu. Makanya tadi benchmarknya Coba dulu sebenarnya dari impact juga ya. impact. Dan memang benar loh, di kota-kota kecil kan dengan fasilitas yang terbatas, punya limitasi, mungkin nggak banyak pilihan untuk mereka mendapatkan treatment. Ya. Ya, sehingga dengan hadirnya kakak di sana, Tamtam Therapy Center ya, mungkin ya jadi solusi untuk mereka yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Iya. Jadi makanya kita ngelihat ada banyak kondisi kebutuhan khusus ini sekarang gitu. Ada autisme, ADHD, terlambat bicara, masalah perilaku, dan ternyata beberapa kondisi tanda kutip bisa dibuat oleh orang tuanya. Maksudnya dibuat ini gimana? Kayak misalnya anak ini nggak diajakin ngobrol, tapi dikasih handphone aja, terlambat dong bicara anaknya gitu loh. Atau misalnya anak ini minta sesuatu dikasih, sekalinya nggak dikasih, tantrum, marah, anaknya nggak bisa kontrol gitu loh. Kan sebenarnya kita perlu untuk kasih kesempatan. Judulnya nih, kasih kesempatan anak untuk merasa sedih, merasa kecewa, mengelola emosi. Akhirnya, aku nggak dapet ya coklat yang aku mau, aku nggak dapet ya mainan yang aku minta. Ya udah, aku nggak nyaman nih perasaannya, saya sedih, saya kesal, saya marah, nangis. Oke, nangis kan boleh. Marah kan boleh. Kesal kan boleh. Tapi gimana caranya marah itu, kesal itu, nangis itu tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti diri sendiri, bisa kontrol. Jadi nangisnya nggak boleh sampai nangis 4 jam nggak berhenti gara-gara nggak dapet coklat ya. Berarti kan masalah perilaku dong. Yes. Kayak, oke, aku nggak dapet main, iya aku sedih. Oke, kamu sedih, nangislah. Kan sebenarnya boleh. Kalau ke kesehatan mental, banyak orang akhirnya tidak ngasih tahu perasaannya karena dari kecil selalu bilang laki-laki nggak boleh nangis gitu. Nah sementara laki-laki pun sebenarnya sama seperti perempuan, sama-sama boleh nangis dan bisa sedih. Emang saya nggak boleh sedih? Emang teman-teman yang laki-laki nggak boleh sedih? Boleh kan? Iya, jadi mindset itu tuh yang harus kita bantu, dan itu harus dibantu dari kecil. Iya. Jadi Tamtam hadir, kita ada layanan terapi perilaku. Saya adalah behavior analyst, kemudian ada terapi bicara, terapi okupasi, terapi sensori integrasi, dan layanan-layanan yang kita customize. Satu anak punya kurikulumnya sendiri. 100 anak berarti ada 100 kurikulum. Walaupun misal ya kalau sama dalam treatment anak berkebutuhan khusus ini, kalau kita bertemu satu anak autis sama dengan satu anak autis. 100 anak autis berarti kita punya 100 kurikulum karena karakteristik mereka berbeda-beda. Itu case by case ya, benar-benar case by case. Oke, kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang para kerja dan tahu lebih lanjut tentang Tamtam Therapy Center, bisa ngecek di mana, Kak? Oke, kalau Instagram teman-teman bisa follow di @arakerja dan @tamtam_therapy-center. Dan masing-masing cabang kita punya juga ada Tamtam_Sukabumi, Tamtam_Garut, Tamtam_Puri gitu. Nah, kalau websitenya di www.parakerja.co.id dan www.tamtam.com. Oke, thank you banget Kak. Nanti kalau teman-teman tertarik silahkan ya bisa dikepoin websitenya ataupun IG-nya. Nanti kita akan tulis juga di deskripsi kita. Buat teman-teman yang punya teman-teman atau saudara atau anak atau siapapun yang punya kebutuhan, bisa ngecek ke sana ya. Nah, dengan senang hati lah pasti nanti Kak Kiki akan bantu. Yes. Siap untuk membantu lebih banyak keluarga, memiliki keluarga yang bisa komunikasi. Yes, benar banget. Oke Kak, nah sekarang kita akan tutup podcast kita hari ini. Kita udah belajar banyak banget. Kita punya satu kebiasaan. Kita akan mengulas sedikit perjalanan hidup Kakak tadi. Sebenarnya hari ini harusnya podcast kita tuh mengulas hidup Kakak ya. Tapi jadinya membahas tentang mental health issue. Itu kan bagian hidup saya juga. Iya. Saya adalah orang dengan masalah mental. Oke, nah kalau dari Kakak sendiri ada nggak sih, tentu selain dari pasangan ya, ada nggak satu orang atau beberapa orang yang benar-benar membawa impact untuk hidup Kakak hingga saat ini? Ada orang-orang yang berjasa dalam hidup Kakak? Ada, tante dan om saya. Tante dan om.
Boleh disapa Tante Naomi ya? Halo, halo, halo Ayah. Alhamdulillah jazakumullah khairan sudah memberikan kesempatan untuk Kiki belajar tentang anak berkebutuhan khusus, untuk terlibat di putra kami dan membersamai orang tua, guru-guru dan anak-anak hebat di Kepulauan Riau. Jadi ini Wah. ceritanya awal SMA Yes. itu udah diajakin sama Oke. tante untuk pergi ke Batam. Oke. Jadi tante kan punya SLB ya di Batam. Mm-mm. Bukan Batam aja, 2 di Batam, 1 Tanjung Pinang, 1 Tanjung Balai Oh, Karimun. cukup banyak ya? Ada 4 Oke. SLB, itu dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Oke. Nah, kemudian waktu saya masih SMA di Padang, itu tante udah bilang, kita mau SMA ke Batam ya. Oke, saya kira ke Batam, terlibat nih untuk mengontrol, mengkoordinasikan sekolah itu SLB 4 di 4 lokasi ini. Oke. Disitulah sebenarnya akhirnya ngerasa dulu kan saya punya kesulitan komunikasi, sosialisasi dan interaksi gitu ya, makanya saya bilang juga dari 2009 saya udah bolak-balik psikolog, punya problem gitu ya. Nah, kemudian ketika dibawa ke SLB, bertemu nih anak-anak autis, ADHD, disabilitas intelektual dan berbagai kondisi disabilitas lainnya yang kayak, dulu gua kayak gini gitu loh. Kayak ngeliat diri sendiri ya? ya anak-anak nih main nih. Anak autis tuh kesulitan tuh untuk mau bergabung gitu. Masuk ke dalam lingkungan itu. Saya kayak gitu. Oke. Saya lebih milih untuk baca buku, saya lebih milih untuk menyendiri. Beberapa kali saya ya cuma di pojokan kelas tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dan kayak kenapa sih saya nyaman di dunia disabilitas ini, karena pas awal ngeliat dulu saya kayak gini. Harusnya kan saya juga dapat apa ya, layanan terapi gitu ya, atau saya ngerasa oh ada ya yang nemenin peduli. saya, atau sesederhana mainlah sana. Ternyata kalau pada anak-anak berkebutuhan khusus, main tuh aja diajarin, yuk cara main tuh begini loh gitu. Okay. Nah, akhirnya saya nyamannya adalah bersama anak-anak autis, anak-anak berkebutuhan khusus. Saya itu bekerja tapi saya main gitu lah. Jadi fun ya. Jadi fun. Nah, dan menyadari ternyata saya punya kebutuhan ini. Akhirnya ngerasa ketika anak-anak ini punya peningkatan kemampuan yang bagus, orang tuanya bilang, wah akhirnya anak aku bisa panggil aku mama. Ya. Wah akhirnya anak aku bisa berhitung, anak aku bisa ngelihat kalau namanya dipanggil gitu. Oke. Jadi kayak ada merasa achievement ya. Satu achievement dan ngerasa this is my way, this is my call gitu. Tuhan udah atur, Ki, kayaknya ini hidupmu. Jalan hidupnya nih. Ini jalan hidupmu nih. Wow. Jadi makanya itu afirmasi di mana saat Kak Kiki tahu bahwa aku mau di sini nih, gitu ya. Jadi awalnya saya tuh nolak kan pergi ke Batam untuk ke tempat tante itu. Jadi orang tua saya bilang, tante ini kan adiknya mama, ya kan? Jadi bilangnya coba aja dulu, kalau memang enggak cocok ya balik ke Padang gitu loh. Kalau ternyata cocok, lanjutkan gitu. Pergi dengan nggak tahu apa-apa, autis kayak gimana nggak tahu. Oh gini gitu lah. Oke. Nah, banyak banget yang kita sudah bicarakan, banyak banget yang kita sudah belajar, banyak banget yang kita sudah belajar dan mendengar tentang sisi lain dari dunia disabilitas, dari mental health issue. Jadi terima kasih banget Kak Kiki sudah mau datang. Kita tutup podcast ini dengan 3 pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke semua narasumber kami. Pertanyaan pertama buat Kak Kiki adalah, bila satu hari, ini contoh ya, hanya perumpamaan. Kalau satu hari Tuhan akan ambil semua yang Kak Kiki punya, tapi Tuhan hanya kasih satu hal yang Kak Kiki bisa keep, apa yang akan Kak Kiki minta untuk keep? Berat ya pertanyaannya. Kalau semuanya nggak ada, tapi satu hal yang akan ditinggalkan untuk saya, kesehatan mental saya. Kesehatan mental. Karena kalau misalnya enggak, saya tuh bisa
tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah. Hmm. Dan akhirnya semuanya hidup jadi berantakan. Hmm. Ketika mental saya sehat, saya bisa kerja, saya bisa produktif, saya bisa Berusaha. dengan baik. Jadi efeknya jadi kemana-mana gitu. Oke. Jadi kalau ada satu hal yang akan ditinggalkan adalah kesehatan mental. Yes. Bagus banget. Nah, pertanyaan kedua adalah definisi sukses menurut seorang Muhammad Reski Ahyana adalah? Kalau saya dapat pertanyaan kayak gini, saya tuh selalu jawabnya gini. Kalau hidup cuma sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup. Kalau kerja cuma sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kerja, benar. Jadi hidup ya jangan cuma bangun, makan, ke toilet, bangun, makan, toilet, itu jangan gitu aja. Dan kerja ya jangan cuma ke kantor, selesaikan kerja, dapat gaji, pulang. Enggak gitu. Jadi sukses yang definisi saya adalah ketika kamu bisa hidup, kamu bisa bekerja, dan kamu bisa kasih impact. Jadi bukan cuma sekedar hidup, bukan cuma sekedar kerja, tapi kehidupan kamu itu bermanfaat, dan kebermanfaatan hidupmu memberikan manfaat untuk orang lain. Wow, gitu. keren banget. Jadi kalau, makanya saya tadi selalu bilang, video ini boleh di-share kemana-mana karena ilmunya jangan cuma di-keep sendiri. Jadi sukses pemahaman hal-hal baru yang dipelajari hari ini, kasih tahu ke orang lain. Biar bisa belajar banyak ya sama-sama. Biar sama-sama sukses. Sama-sama sukses. Amin. Oke Kak, nah terakhir adalah kalau Kakak bisa bicara dengan diri Kakak yang 10 tahun yang lalu, apa satu pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada sang Muhammad Reski Ahyana 10 tahun yang lalu? Udah, jangan coba bunuh diri lagi. Itu aja. Dan saat ini melihat diri Kakak sekarang, Kakak melihat diri Kakak, Kakak, you okay? Ya, hebat sih. Bertahan dan tetap hidup. Jadi bahkan kalau balik ke pertanyaan kedua, kayak suksesnya apa sih? Kayak bisa kerja, bisa hidup. Dalam konteks saya adalah saya bisa hidup, bekerja, kasih impact. Saya bisa hidupnya aja Luar biasa ya. Luar biasa. Dan saya juga yakin Kakak akan menjadi pribadi yang luar biasa, yang membawa impact untuk banyak orang. Belajarlah kalian semua dari perjalanan hidup Kak Muhammad Reski Ahyana. Kalau dia bisa, kalian juga bisa. Dan kalau masih butuh bimbingan, kalian bisa ngobrol langsung dengan Kak Kiki. Kak Kiki, terima kasih. Sehat dan sukses selalu. Salam buat istri dan keluarga. Kami bangga punya Kak Kiki di Kontras. Terima kasih. Terima kasih.